Shalom, hai anak-anak ibu, apa kabar? Ibu harap kita semua sehat dan baik dalam perlindungan Tuhan. Persiapkan bukunya dan kita akan mulai belajar. Kita akan berdoa. Ibu akan pimpin dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh merasakan penyertaan Roh Kudus di dalam menjalani hidup kami. Saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen melalui sistem daring. Tuhanlah yang berkarya dalam pembelajaran ini, memberkati hamba-Mu dan anak-anak didik yang sedang menyaksikan video ini. Dan kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak ibu sekalian, kita akan belajar dari bab 7, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Adapun indikator pembelajaran: 1. Mendiskusikan dan menulis nilai-nilai Kristiani berdasarkan Injil Matius 5 ayat 3-10 dan kitab Galatia 5 ayat 22-26. 2. Menampilkan hasil karya seni yang mengekspresikan nilai-nilai Kristiani dalam acara yang dikemas sebagai talent show. Sebagai bacaan Alkitabnya: 1. Matius 5 ayat 3-10, 2. Galatia 5 ayat 22-26. Anak-anak ibu, di dalam menjalani kehidupan, setiap manusia membutuhkan nilai-nilai kehidupan yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Kita sebagai umat Kristen, nilai-nilai yang kita jadikan sebagai pedoman hidup harus bersumber dari Alkitab. Nilai-nilai di dalam Alkitab ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai remaja Kristen, perlu anak-anak ibu mempelajari nilai-nilai Kristen agar dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan ajaran Kristen, sehingga dapat bertumbuh menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan berbudi luhur. Menurut Spranger, dikutip oleh Sonario Kartadinata tahun 1988, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu merupakan hal-hal berikut ini. 1. Sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. 2. Produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. 3. Standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikolognya. Jadi, nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen atau umat Kristiani untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Dalam hidup dan pelayanannya, Yesus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga dipraktekkan olehnya dalam sikap dan tindakan. Dalam kitab Perjanjian Baru dikenal ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Tuhan Yesus sering membandingkan dua kerajaan ini. Misalnya ketika Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini tetapi dari Bapa." Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda.
Nilai-nilai yang terkandung oleh kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah kebaikan dan rasa hormat untuk semua orang, kerendahan hati, kejujuran, dan kemurahan hati, pengendalian diri. Nilai-nilai ini mempromosikan perdamaian dan kebaikan bagi diri sendiri dan semua orang. Sedangkan kerajaan dunia nilai-nilainya kekayaan, kekuasaan, kesenangan, balas dendam, ketenaran, kesombongan, dan status. Nilai-nilai kerajaan dunia ini mempromosikan kecemburuan, kebencian, dan konflik antar sesama. Sebagai remaja Kristen, hendaknya kamu memiliki nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan kamu praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Beberapa nilai-nilai Kristiani yang harus kita miliki sebagai umat Kristen. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama manusia, yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37-40. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anak ibu sekalian, bentuk mengasihi Tuhan contohnya dengan cara menyembahnya dan melakukan ajarannya. Sedangkan bentuk mengasihi sesama manusia adalah menghargai, harkat, dan bersahabat sesama, serta menunjukkan simpati dan empati kepada sesama tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati kebalikannya kesombongan. Bertindak dengan rendah hati menegaskan kebijaksanaan seseorang. Kerendahan hati menggambarkan manusia yang paham siapa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kerendahan hati menyebabkan manusia dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama manusia. Antara lain, orang yang rendah hati akan mengambil sikap mengalah untuk kebaikan. 3. Jujur. Jujur kebalikannya adalah kebohongan. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Kejujuran merupakan nilai yang utama dalam Alkitab setelah kasih. 4. Bermoral. Hidup bermoral artinya anak-anak ibu mampu menjaga tubuh dari percabulan, hidup benar dan berani, berkata benar dan membela yang benar. 5. Murah hati. Murah hati artinya tidak pelit, tidak kikir. Setiap orang memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan bagi orang lain, entah itu uang, waktu, perhatian, dan kasih sayang. Inilah yang akan kita tunjukkan kepada sesama. Kita bisa sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar kita. 6. Kata dan perbuatan sama. 7. Jangan merasa diri paling benar. 8. Jangan menyimpan dendam. 9. Mengampuni orang lain. Anak-anak ibu sekalian, bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani ini dalam hidup? Yang pasti nilai-nilai Kristiani ini tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup jika kita tidak melatih dan membiasakannya. Anak-anak ibu, semua nilai ini bersumber dari Alkitab. Maka dari itu, ibu berharap kita harus bertekun untuk membaca Alkitab dan berdoa agar kita terbantu untuk memahami dengan baik nilai-nilai itu serta menerapkannya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.